Divisi Propam Polri memulai proses gelar perkara terhadap 7 terduga pelaku penembak Afan Kurniawan. Proses ini akan menentukan layak atau tidaknya para terduga pelaku untuk menjalani sidang etik. Divisi Propam Polri memulai gelar perkara pukul 9:30 pagi tadi secara tertutup terkait kasus penabrakan Afan Kurniawan yang dilakukan oleh kendaraan taktis atau rantis Brimob Polda Metro Jaya. Gelar perkara dilakukan karena ditemukan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus kematian Afan. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan gelar perkara ini penting untuk mengetahui konstruksi peristiwa dan menjelaskan status etik ketujuh anggota Brimob yang menabrak Afan Kurniawan untuk menjalani sidang etik. Kompolnas juga berharap proses ini bukan hanya berhenti di sidang etik, namun lanjut ke proses pidananya. Nah, semoga gelar perkara ini bisa menjelaskan status nantinya. Nah, tahap ini adalah tahap pertama, jadi tidak boleh berhenti di sidang etik yang maksimal tuntutannya adalah dan putusannya adalah pemecatan. Tapi kami berharap ini juga bisa berkembang dalam konteks pidana. Dalam kendaraan tersebut terdapat 7 anggota Brimob, yaitu Bribka Rohmat dan perwira yang ada di sebelahnya, Kompol Kosmas Kak Gae, dan yang berada di belakang yaitu Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribda Mardin, Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David. Untuk mengetahui bagaimana jalannya gelar perkara terhadap para terduga pelaku penabrak Afan Kurniawan, kami sudah bersama Rindi Salsabila. Selamat sore Rindi, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Herninda dan juga pemirsa. Betul bahwa pada hari ini Propam Polri menggelar atau melangsungkan gelar perkara terkait tewasnya pengemudi ojek daring atas nama Afan Kurniawan berusia 21 tahun yang tewas ditabrak rantis pada Kamis 28 Agustus 2025 lalu saat terjadi demonstrasi di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dan memang untuk gelar perkara ini tadi dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan digelar secara tertutup. Namun dapat dipastikan bahwa Propam Polri ini menggandeng 2 pihak eksternal, yakni Kompolnas dan juga Komnas HAM. Dan tadi pun juga sudah dilaksanakan konferensi pers oleh Kompolnas dan juga Komnas HAM. Dan dari Kompolnas pun mengungkapkan bahwa untuk peristiwa ini diduga adanya pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana, yang mana untuk pelanggaran etik ini berkaitan dengan pasal 13 terkait mengganggu keselamatan dan polisi gagal menjamin keselamatan publik, yang mana dalam konteks ini adalah polisi dalam menjaga ruang publik. Adapun untuk sidang etik dan penyelidikan akan dilimpahkan kepada Bareskrim Polri dan sidang etik akan berlangsung besok Rabu 3 September 2025 yang akan dipimpin langsung oleh Majelis Etik. Dan juga untuk Komnas HAM tadi mengungkapkan bahwa untuk peristiwa ini diduga adanya pelanggaran HAM berat, sehingga memang untuk Komnas HAM ini akan terus mengawal kasus ini dan juga akan memeriksa juga rantis yang menabrak Afan hingga tewas ini. Dan untuk pelanggaran etik ini pun juga setidaknya ada kedua kategori yang diduga, begitu kan, 7 anggota yang untuk pelanggaran etik berat akan dijatuhkan Kompol Kosmas, yang mana duduk di samping kanan pengemudi. Ia pun berpotensi untuk mendapat hukuman berupa pencopotan atau dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat, dan juga Bribka Rohmat yang mana supir dari rantis ini, dan ia pun juga akan mendapatkan gitu ya, berpotensi dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat. Adapun untuk Kompol Kosmas ini akan menjalani sidang etik pada Rabu 3 September 2025, sementara untuk Rohmat ini akan menjalani sidang pada Kamis 4 September 2025. Dan Kompolnas pun juga meminta bantuan masyarakat untuk terus mengawal kasus ini dan juga terlibat dalam penyelidikan, yang mana diantaranya adalah memberikan bukti-bukti berupa video, CCTV atau kronologi
lebih lengkap agar kasus ini bisa diusut dengan tuntas. Dan juga setidaknya juga ada 5 oknum BRIMOB lainnya yang diduga begitu ya melakukan pelanggaran kategori sedang. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Terima kasih Rindy Salsabila, selamat melanjutkan tugas Anda kembali.